Jadi sebelumnya saya ucapkan namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Namo budaya. Setiap orang ingin didengarkan. Itu mengapa kita harus menjaga omongan kita, pembicaraan kita agar mampu membahagiakan para makhluk yang ingin mendengarkan kita berbicara. Jadi berbuat baik saja tidak cukup, niat saja tidak cukup, kita harus memiliki tekad untuk melakukannya. Ya, kalau kita nggak ada niat, kalau nggak ada tekad, tadi pagi nggak mungkin sudah disiapkan apa niat kita yang tidak kita danakan pada pagi hari ini. Ya, betul tidak? Ada usaha, disiapkan dulu, direncanakan jauh-jauh hari sudah dikasih tahu. Nanti tanggal 9 di wihara mana ini? Budaguna diadakan Mindapata. Ya kan sudah diberitahukan. Kesempatan ada, waktu tidak ada. Ya. Kesempatan ada, waktu tidak ada. Jasmani tidak mendukung, sakit. Seperti itu, saling mendukung. Ya. Maka dalam Pandita Sutta, ya, Gen Antara Nikaya itu sesuatu yang baik adalah dana dulu, ya, dana. Maka dari kecil orang tua pasti mengajarkan anak-anaknya untuk berbagi. Betul tidak? Dari kecil punya permen untuk berbagi dengan temannya, untuk berbagi dengan sahabatnya dan sebagainya. Loh, mengapa demikian? Karena berbuat baik itu perlu dilatih. Berbuat baik perlu dilakukan setiap saat. Ya. Karena sulit untuk melakukan kebaikan. Kalau tindakan kejahatan tanpa kita sekolah sudah bisa. Kalau tindakan kejahatan, kalau tindakan yang tidak baik, kita punya bakat. Betul tidak? Punya bakat enggak? Berbohong diajarin tidak di sekolah. Nah, diajarin tidak sama orang tuanya. Nah, diajarin ya? Diajarin tidak? Nah, tidak ada pendidikan formal yang menuju ke kejahatan. Kok semuanya bisa? Bante punya bakat. Ya. Nah, bakat itu kalau tidak dibarengi, kalau tidak diimbangi dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan selalu muncul dan berkembang. Betul tidak? Bohong pertama selesai, bohong kedua muncul. Ya. Maka aturan kedisiplinan itu untuk menjaga kehidupan kita sendiri. Maka Pancasila Buddhis itu sudah sangat bagus untuk kita terapkan. Ya. Berat Bante, kalau ringan ya semua sudah punya penibana, ya kan? Nah, kalau semua ringan, berat Bante emang sudah pernah menjalankan? Belum. Aduh. Nah, dana sama seperti kita berdana. Kalau kita tidak tahu caranya, ya itu akan kita melakukan dengan sia-sia. Dengan sia-sia. Maka yang diperlukan adalah pandangan kita dulu. Kenapa saya memberi? Kenapa saya berdana? Apa sih manfaatnya bagi saya? Kok saya mau melakukan itu? Nah, itu. Karena bakat kita adalah bakat orang yang duga, orang yang jahat dan sebagainya. Tanpa diajari, kejahatan itu nanti akan berkembang. Maka dari kecil kita dijaga oleh orang tua, janganlah bertindak yang tidak baik. Nah, ini maka sama anak kecil, ya. Kalau bicara orang tua, ya dicontoh. Perilaku Anda, ya dicontoh oleh anak-anak Anda. Makanya ada pepatah, guru kencing berdiri, anak atau murid kencing
ahli. Kenapa? Semua itu mengikuti. Ya, gurunya aja kencing berdiri, ya masa muridnya suruh jongkok, kan nggak mungkin. Nah, maka kita mengajarkan, kita yang harus mempraktekkan, imbangkan. Berarti nggak ada tuntutan. Jika anak yang menuntut ke orang tuanya, berarti perilaku orang tuanya itu ya juga harus dipertimbangkan. Saya sudah pantas belum mendidik anak saya? Saya sudah pantas belum memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya? Kalau saya membuat aturan, ya saya juga harus mempraktekkan. Betul tidak? Betul. Sekarang anak-anak suruh belajar jangan main HP, ya. Ibunya nungguin sambil melototin aja. Gimana? Apa yang bisa dicontoh? Memang sulit jadi orang tua, makanya saya juga malas jadi orang tua. Nggak sanggup saya juga untuk mendidik anak-anak. Kenapa? Repotnya minta ampun. Kalau saya lihat, saya tanya sama bapak ibunya, sulit tidak jadi orang tua? Apa? Nggak mau jadi tua? Nah, mudah tidak? Nah, kalau tidak mudah, kenapa anak-anak Anda kalau mau jadi biku nggak boleh? Ini kan pertanyaannya. Kenapa harus menurunkan sesuatu yang sulit? Ya, kalau diri kita sendiri mendidik anak masih kesulitan, ya anak saya kok disuruh rumah tangga, orang saya juga sulit. Nah, pada saat anak Anda minta izin untuk menjadi biku, wah jangan jadi biku, nanti keluarga saya susah semua. Itu kan pandangan yang salah, ya. Itu kenapa dana itu harus diajarkan dari kecil. Jika Anda ingin melakukan kebaikan, anak disuruh terlibat langsung, disuruh melihat. Kenapa? Itu akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya baru. Sama sekarang pakai masker, sulit awal-awal, kemana harus pakai masker, ya kan? Sudah 3 bulan, sudah menjadi kebiasaan, kemana-mana ingat pakai masker, ya kan? Maka penerapan itu memang harus panjang, tidak sehari 2 hari. Mengapa biku harus puasa? Itu juga menerapkan budaya baru, budaya diam, budaya duduk. Maka kalau banding yang sedang puasa, yuk jangan sering-sering diundang, ya. Saya mau dana makan Bante puasa di mana? Datang ke tempat Bante. Itu akan jauh lebih baik, ya. Di samping itu juga bisa melihat keindahan tempat Bante berpuasa. Itu akan jauh lebih baik. Nah, berdana itu banyak macamnya, bukan hanya kita berdana apa saja, ya. Berdana apa saja jika itu baik, niatnya baik, pikiran baik, ucapan baik, tindakan baik, dari hasil yang baik, itu yang diharapkan guru Buddha. Jangan habis mencuri langsung didanakan, ya, habis mencopet langsung didanakan. Itu tidak benar, itu yang tidak dibenarkan. Hasil uang korupsi, hasil uang dapat togel, tidak dibenarkan, ya. Dari hasil keringat sendiri, hasil kerja sendiri, ya. Terus dari jual-jual minuman keras, ya, tahu minuman keras, es batu, keras. Nah itu jadi itu yang tidak dikehendaki. Jual dari hasil pembunuhan, senjata tajam, terus racun, ya,
racun serangga, racun tikus, racun nyamuk, racun apa lagi yang hanya untuk apa? Pembunuhan, bom, senjata api. Pokoknya yang melibatkan kekerasan itu yang dilarang. Nah, makanya tinta dana itu harus murni dari hasil keringat kita dengan cara yang benar. Nah, susah tidak? Waduh, Bante, kalau hasil korupsi dari saya jual dapat uang belanja gimana, Bante? Waduh, saya nggak tahu itu. Karena pengaturan pendanaan itu pasti dipegang oleh ibu-ibu. Kalau bisa ngatur makanan cocok sesuai dengan keluarga yang diharapkan, tapi yang paling tidak orang rumah tahu, ya. Bukan hasil korupsi. Korupsi dari keluarga itu juga sudah korupsi karena sudah menyalahgunakan wewenang, ya, sulit. Makanya kalau menjadi yang murni, maka dalam Mangutara juga dijelaskan kalau kita mau memberikan harus yang utama, ya, yang utama, yang terbaik, yang terpilih. Maka hasilnya kalian juga akan mendapatkan hasil yang baik, yang terpilih karena kekuatan dari persembahan itu, ya. Makanya jangan asal-asalan. Yang terbaik bagaimana, Bante? Menurut kita, kemampuan kita, bukan kemampuan orang kaya, bukan kemampuan orang yang berada, tetapi menurut kemampuan kita inilah yang terbaik, ya. Contohnya, waduh, di sana contohnya, ya. Jadi kita memberikan apa? Bubur itu menurut saya yang terbaik. Kenapa? Sebelumnya saya nggak mampu beli bubur, ya, yang terpilih dari kualitas apa bahannya, bumbunya, penyediaannya, semua yang terpilih. Kenapa? Pada dasarnya kita sulit untuk memberikan sesuatu yang terpilih, ya, yang utama, apalagi yang berharga. Kita makan di luar saja kadang-kadang kalau kita mau kasih ke satpam atau pembantu, yaitu harus ada kode-kode tersendiri ikatannya. Yang karet 1 khusus keluarga, karet 2 khusus pembantu dan satpam, iya kan? Nah, dalam hal seperti itu saja kita masih memilih-milih. Coba kalau disamakan, toh sama-sama enak, toh sama-sama makan, loh, rasanya juga sama, cuma rasa sampai sebatas lidah, lewat tenggorokan udah nggak ada rasa lagi. Apalagi pagi-pagi kita lihat, kita tonton, kita perhatikan, nggak ada yang beda, sama. Kalau kita mampu melihat kotoran kita sendiri, kalau sanggup melihat kotoran sendiri, ya kotoran sendiri saja kita sulit untuk melihatnya. Ya kok kita selalu melihat kotoran orang lain, kapan kita bersihnya, ya kan? Itu. Jadi jangan sepelekan berbuat baik itu mudah, memang mudah, tapi sulit untuk dipraktekkan, sulit untuk dijalankan, ya kan? Ya itu tadi sama seperti kita memberi makan saja masih milih-milih. Yang ayam untuk keluarga, tahu tempe untuk pekerja. Iya kan? Kita sering menemukan seperti itu. Itulah kerakusan kita, bahaya kita. Nah, kalau bisa berikanlah yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kita mau hasil yang baik, tapi pemberian kita nggak baik, nggak sepadan, sulit. Iya kan? Katanya kalau orang kerja bayarnya harus sesuai dengan yang dengan pekerjaannya, betul tidak? Makanya kalau Anda mau gaji orang, sesuai enggak dengan kerjaan Anda? Sesuai enggak dengan pekerjaannya? Saya gaji kerjaannya cuma cuci piring, gaji 500.000 satu hari. Kemahalan enggak? Pas enggak? Dengan cuci piring satu hari dihargai
500.000 kemahalan. Kemahalan turunin lagi. Nah, itu sama seperti kita melakukan kebaikan. Semakin baik yang kita berikan, semakin baik pula hasil yang kita dapatkan. Nah, itu yang pertama adalah dana, kualitas dari kita memberikan. Yang kedua adalah menjadi pabajita, menjadi biku. Ya. Maka kalau anak-anak Anda mau jadi biku, silakan, saya terima. Ya. Bante Joti siap menjadi upajayanya. Kalau izin itu diberikan. Nanti selamanya Bante jadi biku, seumur hidup. Nanti anak saya nggak berkeluarga, saya nggak punya cucu, Bante nggak ada penerus. Itu yang menjadi harapan orang tua, ingin anaknya menjadi penerus. Loh, terus kalau bikunya, ya, kalau orang-orang yang jadi biku itu kan kasihan orang tuanya, nggak ada penerusnya. Itu siapa yang egois? Nah, itu jadi ini yang menjadi pabajita itu pasti terhormat, dihormati, selamat, ya, keluarganya juga bisa terjaga dengan baik, ya. Menjadi pabajita itu sudah terbebas dari kasta, ya, dari kasta atau dari silsilah, entah itu orang kaya, orang miskin, orang apapun. Nah, kalau sudah jadi biku, nggak mungkin ditanya Bante marganya apa, iya kan? Bante dari mana? Nggak mungkin ditanya Bante dari kasta mana. Pernah tanya seperti itu? Nggak pernah ditanyakan. Terbebas dari itu, maka kehidupan badan. Keluarga juga sering terbantu dengan apa? Kebajikan dari keluarganya yang menjadi pabajita. Tenang, jadi biku itu nggak selamanya, jadi biku. Ya, maka kalau ada biku yang lepas, jangan sakit hati. Waduh, saya sudah dekat dengan Bante A, tiba-tiba lepas, kecewa. Kamu belajar dhamanya atau belajar lihat bikunya? Nah, itu. Maka berilah motivasi yang baik bagi anak-anak Anda, bagi keluarga Anda. Ini sama. Waktu zaman Buddha Kasapa, anaknya Raja Bimbisara, mau menjadi murid siswa Buddha, mintanya 7 tahun, tidak diizinkan, sampai 3 bulan baru diizinkan latihan. Makanya tidak mudah juga untuk memasuki jadi babajita, rintangannya banyak. Nah, kalau saya ditanya sama orang lain, Bante sudah dapat panggilan ya? Iya, saya sudah dipanggil kemarin, tapi bukan yang maha kuasa, gitu, panggilan, ya panggilan alam. Alam menghendaki itu seperti ini, itu lebih enak, ya. Nah itu. Jadi kalau anak-anak Anda atau pihak keluarga Anda yang mau jadi biku, izinkan, biarkan kebajikan itu berbuah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nanti bisa boleh lepas jubah, boleh. Saya kalau mandi pun lepas jubah, nggak mungkin saya mandi pakai jubah. Gitu. Jadi boleh, bukan pakai jubah terus. Nah, kalau memang sudah semuanya ikhlas, selamanya boleh. Tapi kalau memang ada tahapan, ya, ada batasan, ya dibatasi saja. Boleh kamu belajar babajita, jadi samanera atau biku dengan syarat, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan atau 3 bulan.
biarkan menjalani dengan baik. Ya. Nah itu berarti menjadi orang tua yang baik, yang mendukung kemajuan anaknya, bukan menutupi kebaikan dari anaknya. Nah itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita merawat orang tua kita, menjaga orang tua kita. Itu dalam Pandita Sila. Sulit kita merawat, menjaga orang tua, ya. Dan kita ingin berharap, saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin membalas jasa-jasa orang tua. Dengan cara apa? Sangat sulit untuk membalas jasa orang tua. Bahkan kemungkinan besar tidak ada yang mampu untuk membalasnya. Maka orang tua itu harus diluruskan pandangannya. Karena apa? Yang namanya orang tua itu pasti memiliki pandangan sendiri. Nah kalau dikasih tahu sama anak-anaknya, itu pasti orang tua merasa pintar. Betul tidak? Merasa pandai. Nah untuk apa anak-anak Anda itu disekolahkan? Orang sekolah kan untuk pinter toh, untuk pandai. Nah kalau diarahkan, diajak ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kenapa tidak dilakukan, tidak diterima? Anak itu harus mendorong orang tuanya untuk melakukan banyak kebaikan, ya, menjaga moralitasnya, menjaga keyakinannya. Keyakinan itu luas, bukan hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha saja. Nah itu kita mampu paling tidak membalas budi baik orang tua, bukan hanya memberi materi. Materi saja tidak cukup. Ya kalau kita punya materi, kalau Bante Joti mengatakan semalam di Wihara Kwan Yin Tong, Dadap, Tangerang, kita membalas, ingin membahagiakan orang tua kita, tapi kita sendiri menderita. Ya. Kita ingin membahagiakan orang tua kita, tetapi diri kita sendiri menderita. Ketika kalian melihat anak-anak Anda itu menderita, kalian senang tidak? Senang tidak? Enggak. Terus kok mau memberikan kebahagiaan pada orang tua? Apa yang diberi kalau kita menderita? Ini renungan bagi kita, ya. Kita memberi uang, lihat anaknya kerja, angkat barang, nurunin barang, dan sebagainya. Orang tua juga ikut merasakan kesedihannya. Maka yang diluruskan adalah pandangannya. Karena meluruskan pandangan orang tua itu sulit dan sangat sulit. Betul tidak sih untuk orang tuanya? Takut salah saya, karena saya juga gitu, ya. Saya ngajarin orang tua saya juga kesulitan. Karena apa? Memiliki pandangannya sendiri, ya. Apalagi orang yang lain dari budaya. Pokoknya kalau nggak ini ya tidak. Itu. Nah kalau orang Jawa persembahan untuk selamatan itu pasti pakai makhluk yang bernyawa. Saya bilangin, coba diganti dengan telur bisa enggak? Oh enggak bisa, ini harus wajib seperti ini. Sudah kalah dong kalau sudah wajib hukumnya. Nah untuk meluruskan pandangan itu saja sulit, ya kan? Harus apa? Adu argumen dulu. Ya kalau argumen saya diterima, kalau enggak, tambahlah dimarahin. Masa Bante dimarahin sama orang tua? Kan nggak pantas. Kenapa? Ya itu untuk meluruskan pandangan saja dengan hal-hal seperti itu tidak mudah. Maka sangat sulit untuk membalas kebaikan orang tua.
harus pelan-pelan, ya kan, dengan hal sepele itu, hanya persembahan saja. Nah, jadi ketika kita ingin membalas budi baik orang tua, ya pelan-pelan, ya pelan-pelan saja luruskan. Mari ajak ke wihara, ajak berbuat baik, kayak tadi seperti tadi pindah patah, lakukan untuk menurunkan egonya, ya, untuk menurunkan egonya. Itu memang harus seperti itu. Kalau enggak disuruh lihatin orang-orang yang apa, yang hidupnya sulit untuk mencari nafkah. Ya, jadi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah terus-menerus hingga kebaikan itu menjadi budaya kita, ya, menjadi budaya kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti dilakukan kebaikan. Ya, kita menjadi baik pasti melakukan banyak kebaikan. Dimanapun kita tinggal, di situ akan terkenal yang namanya kebaikan. Contoh Anathapindika dari zaman Buddha sampai sekarang masih terkenal kebaikannya, betul tidak? Itu. Maka jangan takut kalau berbuat kebaikan itu tidak memiliki nama yang harum. Jangan takut. Pasti dimanapun akan dikenal dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin harum pula nama kita di seluruh dunia. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, ya cukupkan sampai di sini. Kapan-kapan kita ketemu lagi kalau memang kondisinya sudah mendukung, ya. Karena ini ya, saya takut, semuanya pada takut, katanya corona menurunnya lewat apa? Makanya saya kalau ngomong di sini saya juga takut kalau udah saya kesana-sana. Jadi, itu nggak pakai apa? Itu sebenarnya ada, tapi budaya saya belum memakai itu, baru memakai masker. Itu kalau ngomong pun harus dibuka, ya. Jadi budaya itu dilakukan terus-menerus sampai kita memiliki niatan yang untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, ya. Kebudayaan itu jika kita lakukan terus-menerus 3 bulan kita sudah terbiasa, ya. Maka para biku juga puasanya 3 bulan untuk apa? Membiasakan hidup dalam kesunyian lagi, ya. Untuk hidup dalam kesendirian lagi, hujan lagi, ya. Nah itu, jadi mari kita sama-sama berlatih mempraktekkan ajaran Buddha. Ajaran Buddha perlu dibuktikan dengan praktek, ya. Kalau pengetahuan anak sekarang itu pinter, karena apa? Semua ajaran Buddha sudah ada di Google, ya kan? Nah, sekarang tinggal prakteknya, menjalankan sila. Pada satu posata lakukan posata, belajar. Saya takut salah, Bante. Kalau takut salah kok kenapa selalu berbuat kejahatan? Perbuatan kejahatan aja nggak takut, ya. Menjalankan praktek sila kok takut. Nah itu, kita pelan-pelan, ya. Namanya orang belajar, ya pasti akan mengalami jatuh, ya. Belajar jalan, nah, lihat itu kan ada anak kecil belajar jalan jatuh, tapi dia nggak takut bangun lagi. Kenapa? Menjadi motivasi, oh jatuh itu sakit, makanya pelan-pelan. Nah, itu butuh perhatian, ya. Oke, kapan-kapan disambung lagi. Kepala wihara di Kuan Im Tong di Dadap. Jadi semalam itu saya
saya dijatah untuk mengisi di sana. Akhirnya hari ini saya juga bilang, saya kan sudah nanam semalam, harusnya kebajikan saya langsung berbuah, saya bilang gitu. Kapan buahnya? Hari ini. Maka hari ini jatahnya Bante Jagara di sini. Ini salah satu buah kebaikan yang saya tanam tadi malam. Itu sebenarnya bahasanya gantian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bante Jagara tadi, bagaimana kita melatih diri kita dengan baik, mempraktekkan hidup kita dengan baik, jadi nggak usah nunggu-nunggu ya dalam bentuk praktek. Dana yang Anda lakukan sudah kami persembahkan juga dana yang disebut dana dhamma ya. Kan ada 3 jenis dana tuh, amisa dana, abaya dana, dhamma dana ya. Kalau tadi Anda mempersembahkan amisa dana dalam bentuk materi ya, maka kemudian Anda pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan anjuran pemerintah. Anda melakukan dana yang kedua yang disebut abaya dana, melindungi ya, dana perlindungan. Maka melindungi diri Anda dengan menjaga kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu disebut abaya dana ya. Jadi kalau Anda sudah mulai menjaga jarak, kemudian kalau nggak perlu nggak usah pergi-pergi, Anda sudah berdana kok, yaitu abaya dana perlindungan, melindungi dirimu dan melindungi orang lain agar tidak terkena virus. Setuju? Setuju. Maka dengan Anda mencuci tangan, dengan pakai masker setiap kali pergi, terus di rumah menjaga kebersihan, terus kemudian selalu mandi ya, bersih, maka di saat itu Anda sudah mempraktekkan abaya dana. Oke. Kemudian ada teks yang lain nggak Bante? Maka tadi sempat saya tanya Pak Hasan. Pak Hasan, ini pindah patahnya harus sesuai teks atau enggak? Gitu. Pak Hasan bingung, wis terserah Bante aja. Karena kalau sesuai dengan teks, tadi kan ada makanan. Begitu makanan sudah masuk ke patah, kalau sesuai dengan teksnya, nggak usah konteksnya, maka begitu Bante mengatakan cukup, maka Bante akan menutup patah tersebut dan Bante pulang. Lah terus yang lain bagaimana Bante? Mohon maaf, hari ini saya karena sudah dana makannya sudah cukup, jadi sudah cukup sampai di situ. Pulang Bante? Iya. Terus harus pakai mobil nggak Bante? Kalau pakai mobil nggak sesuai teks, berarti nunggunya sampai besok karena kami jalan dari Jakarta. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Zaman sekarang, apalagi ceramah sekarang itu lewat online, ya, lewat online semua, pakai Zoom. Saya yang harusnya awalnya bingung gara-gara di lockdown 2 bulan di awal di Liwa, itu akhirnya ditagih sama umat, Bante mau pakai Zoom. Caranya kayak mana? Pokoknya modelnya begini, silahkan di-download Bante. Saya download. Akhirnya saya ngisilah lewat Zoom, ngomong sama HP. Udah ngomong sama HP, giliran digeser gitu cuma nongol 3 atau 4 orang. Geser lagi, awalnya saya mau ngomong aja bingung. Karena belum terbiasa, biasa langsung ngomong. Tapi dari situlah saya harus mulai belajar cara hidup yang baru. Lewat media sosial, akhirnya belajar juga ngomong hati-hati, ya, belajar ngomongnya ditata dengan baik, belajar omongannya juga diolah dengan baik. Maka 2 hal yang harus kita olah, ya. Yang pertama adalah mengolah batin Anda, mengolah pintu batin Anda, pintu pikiran Anda dengan baik. Maka kalau ia diolah, maka begitu pikirannya bajik, maka keluar, diluncurkan, disampaikan lewat ucapan-ucapan yang mulia, dilakukan lewat tindakan-tindakan yang bajik. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda semua untuk memaksimalkan 3 pintu karmamu, ya. Maka di saat Anda melakukan persembahan dana tadi, baik amisa dana, abaya dana, dhamma dana yang disampaikan oleh Bante untuk Anda semua, saya selalu berharap segala yang mengalir dari pikiranku, ucapanku dan tingkah lakuku ini menjadi berkah untuk setiap makhluk yang aku temui di dunia ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan 3 pintu karmamu, pikiranmu, ucapanmu dan tingkah lakumu menjadi kondisi-kondisi yang baik, kondisi-kondisi yang mulia.
Maka mulai sekarang kalau orang umat bertanya atau emosi atau takut dan lain sebagainya, apalagi zaman masa-masa corona ini khawatir lebih banyak. Ingat Bapak Ibu, kalau kekhawatiran terlalu berlebihan dalam batin kita, itu menjadikan daya tahan tubuh kita lemah, imun kita turun, maka kita gampang terkena virus. Maka olahlah tubuh jasmanimu dengan cara olahraga, makan yang bergizi, jaga jarak dan lain sebagainya, itu mengolah tubuh jasmani agar sehat. Yang kedua, mengolah batin, maka batinmu harus dimasukin dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa perubahan, ya. Caranya bagaimana Bante? Caranya dengan memaksimalkan 3 pintu karma tadi. Pikiranmu harus baik, ucapanmu harus mulia, tingkah lakumu harus menjadi keluhuran, maka ini akan menjadi benar-benar berkah. Maka kalau Anda Bapak Ibu, ada istilah begini. Anda tahu perahu? Tahu perahu ya? Kemarin sempat saya sampaikan waktu di Zoom. Perahu itu Bapak Ibu tidak akan pernah tenggelam jika airnya berada di sekelilingnya. Perahu akan terus melaju dan akan terus bergerak jika airnya hanya ada di sekelilingnya. Tapi hati-hatilah jika perahu itu airnya sudah masuk ke dalam perahu dan memenuhi perahu, maka siap-siaplah untuk tenggelam. Hatimu seperti perahu ini Bapak Ibu. Jika emosi, kenegatifan, kemarahan, arogansi, semua hal yang buruk sudah masuk ke dalam memenuhi batinmu, maka di saat itu bersiap-siaplah untuk diterjang ombak penderitaan, karam dalam bentuk lautan kesedihan. Karena batinmu telah dikaramkan oleh hal yang buruk. Tetapi selama hal-hal yang negatif tersebut masih berada di luar atau minimal kita hentikan di dalam pintu-pintu indria kita, maka di saat itu batinmu akan tetap damai dan tetap tenang. Ingat satu hal, hanya orang-orang yang bahagialah yang bisa membahagiakan orang lain. Hanya orang-orang yang penuh rasa syukurlah yang mampu menolong orang lain. Hanya orang-orang yang sehatlah yang bisa menjaga kesehatan orang lain. Maka jaga jasmanimu, jaga batinmu dengan kebaikan dan kemuliaan, dengan terus mempraktekkan kondisi-kondisi yang baik seperti sekarang ini sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah, maka kita semua akan hadir ke dunia ini menjadi berkah untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk sanak saudaramu, dan untuk setiap makhluk yang kau temui di dunia ini. Sadu, sadu, sadu.